Dari memandang bintang sampai berbagi cerita tentang penampakan UFO, manusia sudah lama terpikat dengan ide kehidupan di luar bumi. Rasa penasaran ini lebih dari sekadar keberadaan alien. Kita juga sangat tertarik dengan potensi teknologinya. Jarak ruang angkasa yang sangat jauh menunjukkan dengan jelas, peradaban apapun yang mampu mencapai kita pasti memiliki pengetahuan dan kemampuan yang jauh melebihi kita. Memikirkan teknologi alien memicu imajinasi kita, membayangkan pesawat ruang angkasa yang ramping, senjata canggih, dan bahkan mungkin kemampuan untuk memanipulasi ruang dan waktu. Ini pemikiran yang menggiurkan, yang memicu penyelidikan ilmiah dan menginspirasi banyak karya fiksi ilmiah. Tapi seberapa banyak dari ini hanya fantasi, dan seberapa banyak yang mungkin lebih dekat dengan kenyataan daripada yang kita pikirkan? Perjalanan waktu, sebuah konsep yang seringkali dianggap fiksi ilmiah, memiliki daya tarik tertentu bagi kita. Bayangan menyaksikan peristiwa sejarah secara langsung atau bahkan melihat sekilas masa depan sangatlah memikat. Tetapi mungkinkah perjalanan waktu menjadi kenyataan? Bahkan mungkin teknologi yang dikuasai oleh peradaban alien yang maju. Teori relativitas Einstein menunjukkan bahwa waktu bukanlah sesuatu yang mutlak, melainkan relatif terhadap kerangka acuan pengamat. Ini berarti waktu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gravitasi dan kecepatan. Misalnya, waktu bergerak sedikit lebih lambat untuk objek dalam medan gravitasi yang kuat atau bergerak dengan kecepatan tinggi. Konsep ini yang dikenal sebagai dilatasi waktu telah diverifikasi secara eksperimental dan membentuk dasar bagi beberapa model teoretis perjalanan waktu. Meskipun gagasan alien yang melompat melalui waktu mungkin tampak terlalu mengada-ada, hal itu tidak sepenuhnya di luar ranah fisika teoretis. Beberapa ilmuwan percaya bahwa memanipulasi celah kosmik ini memungkinkan perjalanan waktu. Bayangkan, sebuah peradaban maju yang mampu menciptakan lubang cacing atau memanipulasi jalinan ruang waktu itu sendiri. Makhluk seperti itu berpotensi melakukan perjalanan melalui waktu, bahkan mungkin mengamati sejarah planet kita atau memengaruhi peristiwa dengan cara yang hanya bisa kita bayangkan. Implikasi dari teknologi semacam itu sangat mengejutkan. Muncul pertanyaan, jika alien telah menguasai perjalanan waktu, apakah mereka sudah mengunjungi bumi? Kemungkinannya, betapapun mustahilnya, merupakan hal yang menggiurkan yang memicu daya tarik kita terhadap hal yang tidak diketahui. Tonggak lain dari teknologi alien yang dibayangkan adalah perjalanan yang lebih cepat dari cahaya. Jarak yang sangat jauh antara bintang dan galaksi merupakan rintangan yang signifikan untuk perjalanan antar bintang, bahkan dengan kecepatan cahaya. Keterbatasan ini telah menyebabkan para ilmuwan dan penulis fiksi ilmiah untuk mengeksplorasi konsep teoretis yang memungkinkan kita mengatasi batas kecepatan kosmik ini. Salah satu konsep tersebut adalah Alcubierre Drive, sebuah model teoretis yang mengusulkan distorsi ruang waktu itu sendiri untuk menciptakan gelembung warp. Gelembung ini akan menekan ruang di depan pesawat ruang angkasa dan meluaskannya di belakang, yang memungkinkan pesawat untuk secara efektif melakukan perjalanan lebih cepat dari cahaya tanpa melanggar hukum fisika. Bagian 5, lubang cacing dan warp drive, jalan pintas melalui ruang waktu. Lubang cacing, konsep teoretis menarik lainnya, menawarkan pendekatan berbeda untuk perjalanan yang lebih cepat dari cahaya. Terowongan hipotetis ini melalui ruang waktu dapat menghubungkan dua titik yang jauh di alam semesta, memungkinkan perjalanan yang hampir seketika di antara keduanya. Meskipun keberadaan lubang cacing tetap murni teoretis, kemungkinan keberadaannya dan potensi penggunaannya untuk perjalanan antar bintang terus memikat pikiran para fisikawan dan astronom. Konsep-konsep ini, meskipun masih dalam ranah fisika teoretis, menyoroti kecerdikan dan kreativitas yang mendorong eksplorasi kita terhadap kosmos. Kemungkinan, betapapun kecilnya, bahwa peradaban alien tingkat lanjut mungkin telah menguasai teknologi ini, merupakan bukti kemungkinan tak terbatas yang ada di alam semesta kita. Bagian 6, melampaui humanoid, membayangkan kehidupan alien. Ketika kita membayangkan alien, kita seringkali membayangkan bentuk humanoid, makhluk dengan dua lengan, dua kaki, dan kepala. Tetapi alam semesta adalah tempat yang luas dan beragam.
dan sangat masuk akal jika kehidupan di planet lain dapat berevolusi dengan cara yang sama sekali berbeda. Bagaimana jika alien yang dibentuk oleh lingkungan dan tekanan evolusi yang berbeda sama sekali tidak mirip dengan kita? Bagaimana jika, alih-alih berjalan dengan dua kaki, mereka melayang di udara seperti ubur-ubur, menggali di bawah tanah seperti tikus tanah, atau berenang melalui lautan metana? Kemungkinannya tidak terbatas seperti imajinasi kita, dan bahkan mungkin lebih dari itu. Bagian 7 kehidupan, tapi tidak seperti yang kita ketahui, ilmu xenobiologi. Xenobiologi, studi tentang kehidupan di luar bumi, bergulat dengan kemungkinan-kemungkinan ini. Para ilmuwan di bidang ini mempertimbangkan biokimia alternatif, mempertanyakan blok bangunan kehidupan itu sendiri seperti yang kita ketahui. Mungkinkah silikon menggantikan karbon sebagai tulang punggung kehidupan alien? Mungkinkah amonia atau metana berfungsi sebagai pelarut, bukan air? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengungkapkan bentuk kehidupan yang lebih aneh dan lebih menakjubkan daripada apapun yang pernah kita bayangkan. Ini adalah pemikiran yang merendahkan hati, sebuah pengingat bahwa pemahaman kita tentang kehidupan dibatasi oleh sejarah evolusi planet kita sendiri. Bagian 8. Alam semesta kemungkinan, taman bermain untuk imajinasi. Pencarian kehidupan di luar bumi, dengan teknologinya yang maju dan bentuknya yang beragam, pada akhirnya adalah perjalanan penemuan. Ini adalah pencarian untuk memahami tempat kita di kosmos, untuk mengungkap misteri alam semesta, dan untuk mendorong batas pengetahuan dan imajinasi kita sendiri. Meskipun kita belum menemukan bukti definitif tentang kehidupan alien, luasnya alam semesta menunjukkan bahwa kita tidak sendirian. Dan jika peradaban tersebut telah menguasai teknologi seperti perjalanan waktu dan perjalanan yang lebih cepat dari cahaya, hal itu membuka kemungkinan yang menggembirakan dan merendahkan hati. Bagian 9, tempat kita di kosmos, pemikiran terakhir. Apakah kita menemukan alien besok atau berabad-abad dari sekarang? Satu hal yang pasti, pencarian itu sendiri adalah bukti semangat keingintahuan manusia. Dorongan kita untuk menjelajah, dan keinginan kita untuk memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Misteri teknologi alien dan bentuk-bentuk yang mungkin diambilnya berfungsi sebagai sumber inspirasi yang konstan, mengingat kita terus menunggu jawaban yang menunggu untuk ditemukan.